Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita membaca manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, karena beliau ini wafat pada tanggal 11 Ramadan, pas hari ini. Kemudian salat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujudi bi bi'tsatil akrami nabiyyin wa 'azza mauludin sayyidina maulana Muhammadin an-nabil muqaddasil mahmud dzi syafa'ah uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil al-mashhud wa karimil ummahati wal aba'i wal judud nukhbatil alami sayyidi waladi adam man intaqala fil ghurril karimati nuruhu wa dha'al kauna miladuhu wa bi'satuhu wa zuhuruhu wa tala'at syamsul hidayah wal irfan bin filaqi subhihi ala kullil aqwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadati kamilis syama'ilis wasifat dzin nuril amim wal qadril azim wassiratil mustaqim waddinil qawim wal hasabis samim wal majdil fakhim wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi min ahli millatihi wa khadijatan allati tasharrafat bi isyratihi wa suhbatihi wa fazat bi khidmatihi wa syahidat yawma bi'asatihi wa qamat bi ta'yidihi fi da'watihi wa mu'azaratihi wa nusratihi. Amma ba'du. Ini risalah adalah karangan terjemah risalah manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki. Berkata Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai goresan-goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Sayyidil Mursalin. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah, insan kamil. Saya susun risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia-mulia habaib. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu, Siti Khadijah digelari dengan As-Sayyidatut Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna
pekertinya dan ilmunya, dan kecintaannya dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang yang banyak. Secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara kelompok atau umum. Sungguh Allah telah menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai khabar-khabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil dan perdagangannya, dan insya Allah akan mendapatkan untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangannya Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi SAW pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan oleh hafiz-hafiz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya, bersama Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantu dan melayaninya, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telinganya daripada khabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau pastor yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia Muhammad SAW yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana di negeri Syam, rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama? Ujar rahib, di jagat raya ini. Siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Ujar rahib. Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki yang terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi. Ya kan, Hajar Harif, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Ujar rahib tadi. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman. Kemudian di tengah perjalanan
terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualannya. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya lagi." Laki-laki tersebut seraya berkata, "Perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar pendapatmu," ujar laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, "Ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi," ujarnya. "Dengan hadirnya dia di pasar kita ini kita bisa menjadi mulia. Dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami." Pada saat yang singkat ini ia melihat segumpal awan menaunginya, tidak menaungi Nabi, tidak kepada yang lainnya. Di saat hari yang cerah tengah hari, dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi Sayyidul Qaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Jadi sidin apabila berjalan di panas selalu awan menaungi, artinya kada kepanasan. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Makkah dengan mendapat kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi, sehingga benih mahabbah atau benih cinta tertanam dalam dirinya. Apakah lagi ditambah dengan kejadian dan keanehan-keanehan yang diceritakan Maisarah kepada Khadijah, diantaranya tentang awan yang selalu menaungi dalam perjalanan dan dilipat bumi, dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah khabarkan semuanya yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dalam pergaulan dan berbisnis. Sementara Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya dan besar kepercayaannya dan amanahnya dan ketinggian budi pekertinya dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuah suatu keyakinan yang mantap di dalam hati Khadijah. Dan ia rasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuah di dalam hatinya. Perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang jua pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Jadi Khadijah ini seorang budak lah, sudah berisi anak juga. Nah, lalu setelah cerai dengan suaminya, karena suaminya tuh nggak ada salah tuh dua suaminya sudah bersuami dua ikong sudah, dan suaminya itu keduanya kaya-kaya, meninggalkan harta yang banyak. Lalu sudah cerai keduanya ya kah? Lalu lawas kada ada hendak lagi mencari, istilahnya tuh nah. Banyak aja pria-pria yang lain yang hendak tapi kada ada beliur lagi kayaknya. Dan setelah melihat Nabi, nah lalu kepingin pulang ya kah, ada tertanam, ada tumbuh di hati Khadijah ini rasa mahabbah cinta. Lalu hendak dengan Nabi ya kah? Perasaan yang itu tadi kada kau dikuling-kuling lagi.
Ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atas Khadijah, maka Allah lebihkan dalam hati Khadijah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Maka lalu ia memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi Muhammad Az-Zaki Al-Amin, penghulu anak cucu Adam sekalian. Kemudian Rasulullah yang agung dilamarnya dan dia berkata, wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena kerabatmu dan kemuliaanmu dan keluhuran kepangkatanmu. Dalam satu riwayat ya bahwa Khadijah mengutus Nafisah. Jadi ini ada dua riwayat ya kah? Riwayat yang pertama ini artinya Khadijah langsung yang mengutarakan ya kah bahwa kalau guru sekumpul tuh mengisahkan Muhammad, ikam hendaklah kawin. Kalau gitulah ada orang nah hendak Muhammad teh lawan ikam. Lalu Nabi ini siapa nah hendak? Ya kah? Lalu Khadijah nih berangkat dari duduknya lalu balik. Nah orang yang duduk di sini tadi nanya. Kayak itu guru sekumpul mengisahkan, ya kah? Ini orang yang duduk di sini tadi nah hendak nikah. Langsung mengutarakan keinginan. Satu riwayat. Dan di riwayat yang lain Khadijah ini mengutus orang. Nah, ini yang kedua. Bahwa Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah sebagai penghubung kepadanya, maka berkata Nafisah kepada bagi Nabi, apakah yang menegah kamu dari kawin? Maka Nabi menjawab, tidak ada padaku sesuatu. Ya kah? Ujar Nabi, aku kada bisian apa-apa kayak anak kawin. Ya kah? Maka berkata Nafisah, maka jika engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan keserasian, bagaimana? Iki ujar Nafisah tadi, ada orang hendak lawan nikam kayak apa Muhammad? Nabi berkata, siapa orangnya? Ujar Nabi. Nafisah menjawab, dia adalah Khadijah. Ujar Nafisah, Khadijah hendak lawan nikam kayak apa? Nah. Kemudian Nabi menerimanya. Dan sesungguhnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW semacam persetujuan. Maka menikah dengan Khadijah adalah satu langkah yang baik dan tepat. Lalu keduanya minta persetujuan bermusyawarah kepada paman-paman Nabi. Karena di antara Khadijah dan Nabi ini ada keluarga juga, hubungan keluarga, ya kah? Ada kekeluargaan juga, nah, ada orang lain istilahnya tuh. Lalu bermusyawarah kepada paman-paman Nabi yang mulia dan mereka mendukung ya kah kata-kata itu. Nah, semua keluarga oke ya kah setuju. Maka Hamzah maju ke depan untuk berbicara kepada paman Khadijah. Ada yang mengatakan kepada bapaknya, sedangkan menurut pendapat yang sahih banyaknya adalah bapaknya adalah Khuwailid, ya kan? Bapaknya adalah Khuwailid yang telah meninggal sebelum peristiwa perang Fajar. Nah, jadi paman Sidin ya kan. Kemudian para tokoh terkemuka Quraisy hadir memenuhi Abu Thalib. Dia Abu Thalib yang menjadi juru bicara pada saat itu dan membaca khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa dhi'i ma'adin wa unsurin mudarin wa ja'alna khadatnahu baitihi waswasa haramihi wa ja'ala lana baitan mahjuban wa haraman aminan wa ja'alana al-hukama 'alan nas. Bermula ilakhir ya. Bermula Muhammad adalah orang yang sudah kamu tak ketahui, ujar Abu Thalib tadi, akan kerabatnya, dan sesungguhnya ia meminang akan Khadijah binti Khuwailid dan memberi baginya mas kawin sekian, dan ia Muhammad demi Allah akan menjadi berita besar. Kemudian berdiri Waraqah bin Naufal. Waraqah ini pamannya Khadijah. Maka berkata dan berkhutbah, ujar Waraqah, langsung artinya aja ya kah. Kemudian lalu
saksikanlah ujar Waraqah atasku wahai jamaah Quraisy bahwasanya aku sesungguhnya mengawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan jujuran 400 dinar. Nah, jadi paman Sidin nang katakan ya 400 dinar jujurnya. Kemudian berdiam ia, maka berkata Abu Thalib, sesungguhnya aku suka dan lebih senang jika ucapanmu itu disertai juga oleh pamannya Khadijah. Maka berkatalah paman Khadijah, saksikanlah wahai jamaah Quraisy, ujar paman Khadijah, Waraqah tadi, bahwasanya aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah bin Khuwailid, dan itu semua disaksikan oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Dan tersebut dalam sirah Ibnu Hisham bahwasanya Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam memberi jujuran akan Khadijah 20 onta yang bagus-bagus, ya kan? 20 onta yang bagus-bagus. Ada yang mengatakan 12 uqiyah emas. Uqiyah nama satuan berat emas bangsa Arab dahulu. Ini tidak bertentangan dengan yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal tadi, karena mungkin saja kedua macam riwayat itu bisa dikumpulkan antara keduanya, atau salah satu adalah jujuran sedangkan yang lainnya adalah hadiah dari paman Nabi Abu Thalib untuk Khadijah, atau Rasulullah sendiri menambahinya sebagai jujuran kepada Khadijah atas pemberian pamannya, sehingga semuanya disebut jujuran. 17 adalah Nabi Muhammad SAW kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Nah, jadi tuha Khadijah 15 tahun. Tapi ngaran orang sugih lah, orang saudagar ya kah 45 tahun ya kah masih gagah. Nah, adapun Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan dua orang laki-laki, nah yaitu Hindun Abu Halah bin Zarah. Jadi Nabi dari Bani Adi, dan yang kedua Atik bin Aiz bin Mahzum Al-Qurashi. Nah, jadi sudah dua ikong kawin. Ya kan, yang ketiga dengan Nabi. Dan Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang terdahulu yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya Atik. Ada yang mengatakan bahwa Hindun ini telah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat Nabi dan meyakinkan Khadijah dan meyakinkannya. Khadijah melahirkan dari Abu Halah seorang anak mereka menyebutnya Hindun, yang kemudian menjadi seorang sahabat yang besar yang ikut perang Badar dan Uhud. Dia telah meriwayatkan hadis-hadis yang masyhur tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gugur dalam peristiwa perang Jamal bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi istri Nabi Khadijah ini juga yang mempunyai keturunan, ya kah, yang menurunkan habaib nih Siti Khadijah nih. Istri Nabi yang lain kadangnya 11 dengan jariahnya. Saya Siti Aisyah, ya kah, Hindun, Ramlah, Sofia, banyak istri Nabi. Cuman sabarataan itu istri Nabi yang dikawin sini itu sudah nang tuha-tuha juga, ya kah? Tuha-tuha sudah. Kadang cuman yang bujang itu hanya Siti Aisyah. Ini Siti Aisyah ini adalah anak Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang memberikan anaknya kepada Nabi lalu dikawini Sidin, ya Siti Aisyah. Bujang tapi kada beranakan juga. Nang memberanakan itu ya kan, nang punya keturunan itu ya Siti Khadijah. Semua anak-anak Nabi dari Siti Khadijah, nang lain kada ada. Nah, ini Siti Khadijah yang menurunkan habaib seberataan. Kira sampai sini ajalah yang dapat disampaikan, kemudian kita tahlilan sedikit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tentang kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan dunia kami husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.